Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini saya merayakan Ekaristi di wilayah Manyaran. Kebetulan hari ini lingkungan Santo Ignatius di Manyaran merayakan pesta nama Ignatius dari Loyola. Maka misalnya akan lebih meriah, ada pemberkatan tumpeng dan juga pembagian nasi bungkus. Ingat bahwa sekarang juga masih COVID, maka kita sangat hati-hati melakukan pesta, yaitu dengan nasi bungkus yang dibagikan dan dibawa pulang ke rumah. Yuk. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua bisa nggak? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Wes mengunduhi, tepuk tangan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Dan sebelum referen, liriknya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Leres nggih? Ora ono sing digawa ki, mbok kita itu ngoyo uripe, nglumpuhke bondo saake-akehe. Gusti Yesus memberi perumpamaan njur nggo apa? Kowe engko nek dipundhut Gusti wis capek-capek mengumpulkan banyak harta ya tetep 1/2 meter. 2 meter kali 1 meter. Dan itu sangat benar, saudara-saudari. Maka Bapak Suci itu memberi gambaran tentang hidup yang bermutu. Dikatakan hidup bermutu ini sing kok ngopo to? Dingendikake oleh Evangelii Gaudium, Sukacita Injil ini, dokumen Bapak Suci Fransiskus, dikatakan begini, artikel 10. Injil menawarkan pada kita, jadi Injil yang menawarkan itu pada kita, kitab suci kita menawarkan pada kita kesempatan menghayati hidup pada taraf yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermutu, hidup yang lebih bermakna, hidup bermakna, hidup yang lebih membuat kita damai. Apa itu? Tanpa mengurangi intensitasnya. Lalu dikutiplah, hidup bertumbuh dengan dibagikan dan menjadi lemah dalam pengasingan dan kenyamanan. Hidup itu bertumbuh, hidup itu menjadi lebih bermutu kalau aku itu keluar dari diriku dan membagikan diri pada keselamatan sesama. Kuwi wujude warna-warna. Dadi dirigen. Kuwi mau keluar dari diri, nggih lho, ana dirigene mondi. Terus orang mung aweh tidak hanya membagikan harta, tetapi kadang-kadang tidak punya waktu karena terlalu banyak tugas di RT dan kelurahan. Keluar dari diri. Ingin mengawasi pembagian untuk papa miskin, tepat sasaran ora. Nah, ku ya keluar dari diri. Sapa nek aku iki ora teko ning gereja sing kudu ABCD, lah ku juga keluar dari diri. Aku ki jane ora do greges-greges ning wong Romo Agus ki ora nampakake komuni. Prodiakone kudu loro misalnya gitu kan. Nah, sapa nek aku ora mangkat? Nah, banyak hal sebenarnya sudah Anda lakukan dan para orang tua,
Anda adalah orang yang terus-menerus berkualitas, semakin bertumbuh dalam hidup karena Anda membagikan hidup Anda pada anak-anak. Amin. Tepuk tangan untuk para orang tua. Baik orang tua kita yang sudah meninggal maupun orang tua kita yang masih hidup. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh keluar dari dirinya sendiri dan memberikan hidupnya untuk anak-anak. Luar biasa loh. Kalau kita mengenangkan kedua orang tua kita, pasti masing-masing melihatnya sebagai pahlawan, entah yang sudah meninggal maupun yang sekarang masih segar hidup. Dan rasakanlah itu. Nah, Bapak Suci mengatakan, hidup bertumbuh dengan dibagikan dan menjadi lemah dalam pengasingan dan kenyamanan. Kalau kita itu selalu orientasinya itu hanya kenikmatan diri, kenyamanan diri, keamanan, segala sesuatu yang ada di sekitar saya saja, aku dan keluarga intiku, nganti lali ora metu saka kuwi, nganti awal wektu bondo utawa apa tenaga mbuh kanggo kampung, mbuh kanggo wong liya, tangga teparo, mbuh kanggo pasamuan, dikatakan hidup itu lemah dalam pengasingan dan kenyamanan. Maka kita pengkhotbah pun mengatakan sia-sia hidup itu. Kamu kerja keras jur ngopo? Iki orang ngegol-goli wong sing bekerja keras. Tetapi kalau orang orientasinya itu hanya pada level halal duniawi, hidupku akan berkelimpahan, statusku di masyarakat terangkat, orang akan melihat aku dengan penuh hormat, aku sekarang naik karierku, orang non-TI, dan itu akan lelah. Nah, kemudian Injil menawarkan hidup yang lebih bermutu. Enough is enough. Cukup adalah cukup. Matur nuwun Gusti dene panjenengan paring rejeki. Matur nuwun Gusti dene kula tansah saged nedha saben dina. Matur nuwun Gusti dene anak-anak kula tuwuh becik, ora ana sing wangkal lan nakal. Terima kasih Tuhan untuk fasilitas hidupku yang cukup. Dan sampai di situ kemudian terus-menerus menata hati, mengarahkan hidup pada Tuhan atau pada menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Dan itu sebenarnya dirumuskan seolah daki-daki, tetapi banyak orang melakukannya. Saya sangat heran kalau ada karyawan-karyawan kecil yang hanya bekerja di toko atau di warung, itu nyelengi. Katanya akan dikirimkan ke rumah karena kamar mandi orang tuanya belum dilepo, maka dia membelikan keramik, uang dikirim ke rumah supaya bisa membangunkan kamar mandi bagi keluarga. Top banget toh? Wis ora sepele kanggo panjenengan, tetapi itulah mutu hidup. Itulah orang yang keluar dari diri sendiri, dan itulah bukan orang lain tetapi Anda masing-masing. Amin. Amin. Kita melakukannya itu, dan hari ini kita diteguhkan dengan firman itu. Injil mengajak kita untuk melihat diri, dan itu sungguh-sungguh dodok Romo Agus, dodok panjenengan, dodok awake dhewe kabeh. Seringkali kita terjerembab, seringkali kita tersesat, seringkali kita terjebak pada kepuasan diri yang ukurannya adalah manusiawi dan duniawi, dan seolah-olah dengan itu gari ngenteni kapan Gusti nimbali kabeh wis beres. Urung beres nek mau mandeg ning nggone dhewe. Dan itu dikatakan dalam Injil loh ya. Ya kan? Diumpamakan orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ketoke wis cukup nganti kok aku mati, jur aku tak istirahat, leyeh-leyeh sakjroning urip. Terus dielingke dening Tuhan. Malam itu juga Tuhan memanggilnya, mengambil nyawamu. Terus arep ngopo? Gitu kan? Dito mau iki. Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kusediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri,
tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudari-saudara, bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh hidup mulia, tetapi jangan berhenti pada soal-soal duniawi dan mantep mandek jegegrek neng kono. Karena kalau kita berhenti di situ, mesti damai hati yang kita rasakan tidak tetap damai dan tetap gelisah. Karena mesti ono sing luwih dhuwur. Nek arahku tetep sing ngarah kuwi mau, ono sing luwih dhuwur meneh. Lah kuwi sithik mboko sithik direlativisir, tidak dimutlakkan karena ada tawaran yang lebih menggembirakan, menenangkan dan lebih membuat hidup itu bergairah, yaitu seperti Bapak Suci, ketika apa yang aku miliki aku persembahkan juga untuk keselamatan orang lain. Terus Santo Ignatius Loyola kuwi wong sing panjenengan lingkungan Ignatius mestine rada apal ceritane. Aku dhewe ra pati apal. Ning aku wis tau ngunjungi omahe ping 2 ning Loyola ning Spanyol. Ora mung ping pisan, sing siji ning gone Santo Franciscus Xaverius Baptisku. Maka saya ke sana. Ignatius diceritakan adalah seorang yang sangat ambisius, hidupnya sangat disiplin dan ingin menjadi tentara dan kelakon jadi tentara. Apa yang terjadi dalam peperangan, dia terluka dan membutuhkan penyembuhan berbulan bertahun. Pada penyembuhan itu dia merefleksikan diri, opo to gunane, opo to aku apa gunanya aku memperoleh seluruh dunia kalau aku kehilangan nyawa. Kurang lebih begitu yang dibisikan pada Santo Ignatius melalui Injil suci. Itu mengubah hidupnya untuk mengarahkan diri tetap jadi tentara, tetapi jadi tentara Kristus. Cekelane ora pedang lan ora pengin mateni wong liya, ning cekelane ya kuwi iman kapercayan lan kitab suci lan mewartakan Kristus ke seluruh dunia. Hebat toh? Itu tadi yang saya katakan. Ayo, oke, semuanya bekerja keraslah. Bercita-citalah untuk memperoleh banyak hal di dalam hidup. Ning aja mandek ning kono. Sementara mengejar sesuatu kesejahteraan yang memfasilitasi hidup, saya juga mengarahkan hati pada kebahagiaan yang ternyata tidak di sana, ternyata ditawarkan Tuhan ada di sini. Dan entah karena kita sudah mempunyai fasilitas hidup yang mencukupi, entah yang karena nyatanya kita memang tidak pernah sampai pada kesejahteraan, berbahagialah kalau kita mengalami dan mengarahkan diri pada Allah yang menjamin kehidupan kita walaupun tidak seperti yang saya angankan. Kalau kita ada di sana, betapa urip sederhanaku ya bejo gitu. Betapa ketika aku tidak bisa membeli sesuatu sementara temanku bisa, aku nompo yo ayem ki. Betapa ketika orang makan sate kambing dan aku mau bili karo sayur tempe, yo enak ki, masa aku mangan bili enak banget lho. Bili kai sayur tempe to nek lombok ijo. Wah enak banget jebule. Ya kan? Nah, betapa hal-hal yang sederhana bagi Santo Ignatius menjadi kegembiraan hati. Maka dia kemudian kerentek disiplin membangun komunitas yang kemudian bertumbuh sudah ratusan tahun yang kita kenal dengan Romo-Romo SY, Romo-Romo Yesuit yang sangat berperan dalam pewartaan Kristus di seluruh dunia. Dan bahkan Romo Wonogiri pun dulunya dirintis oleh Romo-Romo SY gitu, bruder-bruder Yesuit. Maka lingkungan Ignatius terutama, ayo bersemangatkan Ignatius meninggalkan ambisi menjadi tentara yang mulia dengan pangkat tinggi, masyhur, dan kemudian merendahkan diri untuk menjadi tentara Kristus yang mewartakan, yang hidupnya lebih bermakna untuk kemanusiaan dan untuk pasamuan. Amin. Inilah kapel wilayah Manyaran yang salah satu lingkungannya, lingkungan Ignatius merayakan pesta nama. Maka kemudian setiap orang dibagikan
nasi bungkus. Bu, ya berkah dalam nggih. Loh, ya berkah dalam nggih. Halo. Nah, ini pembagian nasi bungkus, tanda syukur dan terima kasih lingkungan Ignatius di Manyaran. Wow, seru. Niki ketua lingkungan Ignatius. Panjenengan yuswa pinten, Pak? 70 kurang 1. 70 kurang 1 wis ngasto jadi aktivis neng gereja pirang tahun. Mbuh dadi apa wae? PU-ne sampun 20-an tahun. Wah, jadi pamong umat ketua lingkungan 20-an tahun. Wah. Ini tahun 2000. Oh, dari tahun 2000. Jangan tutup. Iya. Lah nggih. Pestanya adalah nasi berkat yang dibungkus dengan daun jati seperti ini. Nah, ini namanya nasi berkat. Ini nasi berkat. Nah, kita makan rame-rame sebagai syukur atas berkat Allah. Memang di Wonogiri ini terkenalnya nasi berkat. Porsinya besar. Wow.